Apa kabar anak-anak hari ini? Luar biasa, semangat, siap belajar. Anak hebat, luar biasa di hari ini. Oh iya, saya ingin bertanya, adakah hari ini teman yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Cirere. Kira kenapa ya? Sakit. Kita doakan ya, semoga Kira bisa sembuh dan di hari selanjutnya bisa hadir kembali. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai akan proses belajar di hari ini, Ibu meminta salah satu orang siswa untuk maju berdoa ke depan. Ibu guru dan teman-teman, kita belajar dan berdoa sesuai dengan masing-masing doa. Terima kasih Kalista. Nah, anak-anak, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Materi saya minggu kemarin itu tentang apa ya? Coding kecerdasan artifisial. Nah, coding kecerdasan artifisial. Kalau contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa? Kalau yang mau jawab angkat tangan. Iya juga. Contohnya seperti apa? Google Maps. Google Maps itu digunakan untuk apa? Untuk mencari alamat. Bagus. Ada lagi yang lain? Ya. Google Translate untuk apa itu? Menerjemahkan bahasa asing. Bahasa yang kita tidak mengerti, contoh bahasa apa? Inggris. Ditranslate bahasa apa? Indonesia. Translate. Nah, boleh tepuk tangan buat Yuda? Misalkan saya memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan saya, itu dinamakan apa? Ya Kisya? Coding. Dinamakan apa itu? Benar atau salah? Boleh tepuk tangan yang beri. Ingin bertanya, kalau misalkan kalian main game di laptop misalkan, kalau misalkan sudah mau menang, sedikit lagi mau menang, tapi kalah, di situ ditulis game over. Apa yang kalian rasakan? Sedih, bagus Iver. Kalah sedih, yang tadi maksudnya perasaan sedih. Tapi kalau komputer bisa marah atau tidak? Komputer bisa sedih atau tidak? Tidak, karena itu komputer tidak mempunyai perasaan. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice breathing. Tepuk konsentrasi. Melihat, fokus. Sekarang, ini adalah pertanyaan teman saya. Di sini saya ingin bertanya, apa saja jenis seragam yang kalian pakai dari hari Senin sampai hari Sabtu? Pakaian seragam apa yang kau pakai dari hari Senin? Kalau hari Senin dipakai pakaian apa itu? Putih merah. Yang di kelompok sana itu untuk hari apa? Hari Selasa. Yang di kelompok sini hari Kamis pakai. Hari Jumat pakai. Hari Sabtu baik. Yang nomor 2, adakah pola seragam yang sama setiap minggu? Artinya di setiap minggu itu ada polanya yang sama, seragamnya itu dipakai berulang? Ada. Pakaian apa? Putih merah. Ya, betul sekali, putih merah. Putih merah itu sebenarnya hari apa? Senin. Selasa.
kostum. Bagaimana langkah-langkah kalian mendidik dan menyiapkan seragam agar tidak salah pakai? Bagaimana itu? Apa yang harus kita lakukan agar tidak salah pakai? Harus dipakai sesuai dengan hari apa? Hari pakaian seragam di sekolah. Harus sesuai dengan jadwal pakaian seragam dipakai di sekolah. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pola dan urutan langkah dalam kegiatan bermain peran atau simulasi. Yang kedua adalah peserta didik dapat menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan selama simulasi. Nah, ini kalian lihat di sini. Di sini coba kelompok yang di samping tangan kiri saya boleh membaca yang di sini bagian yang ini. Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah yang teratur, logis dan sistematis. Baik, logis dan sistematis. Sistematis itu artinya berurutan dan logis itu artinya harus masuk akal. Kalau menyelesaikan masalah itu tidak logis, masalahnya itu bisa diselesaikan atau tidak? Bisa diselesaikan atau tidak? Tidak. Kemudian ada 4 langkah berpikir komputasional: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kita kembali ke yang tadi Ibu bertanya, untuk kalian punya pakaian seragam. Pakaian seragam itu kan dari hari Senin sampai hari Sabtu tadi kan dibilang berbeda-beda kan, tapi di hari yang sama kan? Nah, pakaian seragam untuk setiap harinya itu dia masuk di dekomposisi. Dekomposisi. Masalah-masalah besar yang diulang menjadi bagian-bagian kecil. Artinya pakaian seragam kamu yang dipakai selama 1 minggu itu nanti dipakai sesuai dengan urutan hari yang berlaku sesuai aturan di sekolah. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola itu seperti yang tadi saya tanya, apakah ada pakaian seragam yang dipakai sama untuk hari yang digunakan? Kalian jawabnya apa itu? Sama. Ada sama, kecuali hari apa dan apa yang tidak? Kemudian abstraksi. 4 langkah berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Dekomposisi adalah memecah masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contoh, tahu kan goreng telur kan? Nah, kalau goreng telur itu di rumah apa yang perlu disiapkan kalau bahan dan alat? Bahannya apa? Minyak kelapa. Sebentar Nyong. Minyak dulu, terus kalau pakai bawang lagi, tambahkan bawang. Ada yang cili, ada tambah cili lagi bawang. Tapi bahan utama untuk apa? Tidak, bahan telur. Tuh, bahan utamanya itu apa? Telur. Biar ada cili, ada bawang. Tapi kalau tidak ada telur, bagaimana itu? Telur ada mau makan atau tidak? Tidak. Nah, kemudian di situ menyiapkan kompor. Nah, ini sekarang sudah ada wajan menyiapkan kompor. Apalagi nanti kalau cara masaknya bagaimana tuh? Kompor dinyalakan, taruh wajan, tuangkan apa? Kemudian nanti masukkan telur. Itu dekomposisi, artinya diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Bagus. Pengenalan pola adalah mencari persamaan atau perulangan dari suatu masalah. Ini ibu bertanya. Tadi seperti yang telur tadi. Kalau kamu mau masak, misalkan goreng ikan, apakah dia menggunakan alat atau tidak? Menggunakan alat dan bahan loh, ada atau tidak? Berarti polanya sama, tapi dia punya alat dan bahan bisa juga apa tuh? Berbeda. Ini semua masakan perlu bahan, perlu alat dan langkah berurutan. Jadi seperti ikan, nanti panaskan minyak, masukkan ikan. Ini adalah pengenalan pola. Kemudian abstraksi. Coba abstraksi. Andi baca abstraksi yang kuat. Abstraksi adalah
mengambil hal penting dan mengabaikan mengabaikan hal yang tidak penting terus. Wajan, kompor, minyak, dan proses penggorengan. Contohnya seperti begini. Kalian kalau minyak itu misalkan minyak kelapa, tidak perlu harus memakai minyak kelapa merek tertentu untuk menggoreng telur. Yang penting itu minyak untuk menggoreng telur, ya. Ataukah siapa di sini yang untuk mau menggoreng telur harus pakai minyak yang paling mahal? Ada? Tidak. Nah, itu artinya abstraksi, mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus untuk intinya saja. Berikut algoritma yang di kelompok sini, baca. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah. Siapkan bahan dan alat, panaskan minyak, minyak, masukkan telur, goreng sampai matang, dan sajikan. Jadi algoritma itu yang diperhatikan adalah urutan untuk menggoreng apa tadi? Telur. Urutan yang benar. Misalkan ini, kalau kalian sudah panaskan wajan tanpa menggunakan minyak, bolehkah langsung memasukkan telur? Tidak. Kenapa tidak boleh? Gosong. Nanti dapat dimakan? Tidak, gosong. Berarti itu urutan langkahnya. Kalau misalkan saya langsung memasukkan telur tanpa menggunakan minyak, benar atau salah? Salah. Ini namanya algoritma. Jadi langkah-langkahnya itu harus disusun secara apa itu? Benar. Hari ini kita akan masuk pada kegiatan simulasi, bermain peran komputasional, dan mengerjakan refleksi. Jadi ada kelompok untuk membuat teh manis, ada kelompok untuk belanja di kantin sekolah, dan terakhir itu adalah laporan refleksi kelompok. Artinya begini, nanti setiap kelompok itu diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Di sini adalah cara membuat apa? Teh manis dan berbelanja di kantin sekolah. Nanti ada yang berperan tugasnya sebagai programmer. Programmer itu artinya orang yang memberi instruksi supaya kegiatan itu dapat dilakukan secara apa? Berurutan, secara benar dan sekali. Kemarin saya akan menentukan untuk kelompok yang di bagian kanan kiri saya ini adalah kelompok untuk membuat teh manis, dan yang di sini adalah kelompok untuk berbelanja di mana? Di kantin. Jadi boleh tepuk tangan yang paling semangat sebelum untuk kelompok yang akan berbelanja di kantin. Saya persilakan untuk maju ke depan melakukan kegiatan simulasinya. Silakan. Belanja di kantin sekolah. Dengarkanlah dan ikuti instruksi yang saya berikan. Semua pembeli silakan berbaris di depan kantin. Berjalan ke arah penjual, mengucapkan salam, membeli dan membayar, menerima barang, mengucapkan terima kasih, kembali ke tempat duduk. Pembeli pertama. Bapak Ibu, saya ingin membeli sebuah roti dengan sebuah uangnya. Selanjutnya pembeli kedua. Semua pembeli sudah selesai. Antrian di kantin terakhir. Boleh tepuk tangan, boleh kan? Untuk kelompok yang akan membuat teh manis, saya persilakan untuk maju ke depan. Siapkan semua bahan dan peralatan di meja. Ambil satu gelas kosong. Saya sudah menyiapkan gelas. Masukkan 1 sendok gula ke dalam gelas dan masukkan teh. Saya sudah memasukkan 1 sendok gula.
Tuangkan air panas ke dalam gelas dengan hati-hati. Aduk dengan sendok sampai guanya larut. Saya sudah mengaduk teh manisnya. Sekarang teh manis yang satu. Sekarang teh manisnya siap diminum. Boleh tepuk tangan mereka. Baik, saya ingin bertanya untuk kelompok yang belanja di kantin sekolah. Untuk kelompok yang belanja di kantin sekolah. Kalau menurut kalian pola yang sama pada saat berbelanja di kantin sekolah itu kalian mengucapkan apa? Terima kasih. Pak, salah. Kemudian mengucapkan apa lagi? Terima kasih. Kemudian dia punya apa itu? Dekomposisinya di sini apa coba? Menguraikan hal-hal menjadi urutan yang lebih kecil. Dengan cara apa itu? Melihat, kemudian apa? Melihat barang, kemudian apa lagi? Membeli dan membayar. Baik, untuk kelompok yang di sini saya ingin bertanya, kalau menurut kalian algoritma urutan langkahnya urutan langkahnya yang fokus untuk inti saat membuat teh itu apa sih? Intinya untuk membuat teh inti ya, algoritma. Minyak penjelas, memasukkan apa? Gula dan air panas, tambahkan teh, kemudian untuk apa itu? Mengaduk. Baik, saya melihat kalian tadi simulasinya sangat baik sekali untuk membuat teh manis maupun juga untuk membuat ini namanya untuk belanja di kantin sekolah. Sampai di sini saya ingin kita melanjutkan untuk pengerjaan laporan refleksi. Kegiatan yang tadi kalian sudah lakukan itu bersama dengan teman di kelompok nanti dibahas bersama dengan teman di kelompok. Dibaca, jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Ini teh manis kan? Nah, kemudian ini adalah berbelanja di kantin. Nah. Baik, ini ditulis saja, kamu yang di komposisi ini nanti bersama teman ditulis kerjasama dengan teman kelompok yang teh manis. Ya, ada yang mau bertanya? Sudah selesai semua? Sudah? Nah, sebelum kita nanti dipersilakan untuk kelompok mempresentasikan hasil refleksi dari kegiatan simulasi yang tadi dilakukan. Tapi sebelumnya itu kita melakukan ice breaking, lagu ceria berpikir komputasional, ya. Disebutkan secara bersama. 1, 2, 3. Dekomposisi masalah diurai. Ya, terus Pengenalan pola cari yang sama. Kalau abstraksi fokus inti. Algoritma susun langkah-langkah. baik, kelompok saya minta untuk kelompok yang berbelanja di kantin, mungkin perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk membacakan hasil refleksi dari kegiatan simulasi berbelanja di kantin. Kegiatan simulasi belanja di kantin sekolah PRS dimainkan adalah
Berarti jalannya yaitu menentukan barang, membawa uang, membeli, membelajar, dan menerima barang. Pola yang digunakan menggunakan salah, menjual, dan membayar. Abstraksi. Algoritma adalah nama urutan berapa dan mudah diikuti. Hasil kegiatan. Berjalan dengan lancar, semua anggota berhasil menjalankan belanya dan kami mengerti semua transaksi hari ada bentuk yang jelas. Yang terakhir, Kesimpulan. kami berbelanja di kantin sekolah. Malaysia tinggi. Kantin bisa dijadikan contoh. Algoritma sederhana Baik, tepuk tangan buat mereka. Silakan menaik cepat. Selanjutnya kelompok ini membote. Kami akan mulai membacakan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kegiatan. Kelompok kami melakukan simulasi membuat teh manis. Anggota kelompok bekerjasama mengikuti langkah yang sudah disusun. Gantian nanti akan Mbak Kalisa. Dan semua anggota RPM aktif. Jadi akan buat Kalisa. Abi. Kesimpulan simulasi membuat teh manis membantu kita memahami bahwa setiap kegiatan sehari-hari dapat dipelajari dengan cara berpikir komputasional. Hasil kerja kelompok kami. Boleh tepuk tangan buat mereka. Satu jempol. Dua jempol. Salut gitu loh. Kesimpulan dari kegiatan kita di hari ini adalah berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Ada 4 komponen berpikir komputasional. Ada 4 komponen berpikir komputasional apa saja itu? Dekomposisi, apa lagi? Apa lagi? Abstraksi dan algoritma. Ya.
materi selanjutnya di minggu depan. Nah, pesan ibu, rajinlah belajar di rumah supaya